Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita akan memuji lagu dengan judul Memuji Tuhan Selalu. Kita nyanyi bersama-sama ya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Pada pagi hari ini kami masih bisa bersekutu dengan-Mu di tempat kami masing-masing. Sebentar kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Engkau yang sertai dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah hari ini Bapa. Berkati untuk kakak yang akan mengajar hari ini. Biarlah kami anak-anak-Mu dapat mengerti apa yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Mas Suryo, kita akan menyanyikan satu buah pujian. Kita nyanyikan bareng-bareng ya. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk
menyenangkanmu. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mas Suryo. Mas Suryo, dipersilakan. Halo, selamat pagi adik-adik sekalian. Wah, senang sekali ya Mas Suryo bertemu lagi dengan kalian walaupun lewat online. Kita belum bertemu secara langsung, tetapi ini sungguh menyenangkan sekali ya bisa ketemu dengan kalian. Dan Mas Suryo sangat yakin bahwa di antara kalian juga ada yang sudah kangen ya untuk ketemu dengan teman-temannya. Tapi kondisi masih belum memungkinkan ya. Kita nanti akan masih menunggu lagi kira-kira kapan waktu yang tepat untuk kita bisa bertemu dalam sekolah minggu ya. Sementara ini kita pakai online dulu, pakai YouTube dulu ya. Nah, sebagian dari antara kalian yang sudah mulai masuk sekolah ya. Oleh karena itu, Mas Surya ingetin ya, untuk yang sudah sekolah, tetap hati-hati, tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, dan kemudian sering cuci tangan, dan jangan berkerumun ya. Kalau main dengan teman-teman, jaga jarak ya, jangan terlalu berdekat-dekatan. Baik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kisah dari Alkitab, tetapi sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengarkan kisah dari Alkitab. Tolonglah ya Tuhan, supaya Mas Suryo diberikan hikmat untuk bercerita dengan baik. Tuhan menolong, Roh Kudus menolong, memberikan ilham yang baik juga untuk adik-adik. Berikanlah kemampuan untuk mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah adik-adik, pada hari ini Mas Suryo akan bercerita tentang sebuah kisah yang berharap kisah ini tidak terjadi lagi ya di antara kita. Nah, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu kepada kalian. Pernahkah di antara kalian ada yang pernah merasa kesal, geram, marah, pengen, pokoknya perasaan yang sangat berkecamuk, begitu marah terhadap seseorang? Ada yang pernah mengalami? Saya pernah ngalamin ya, bahwa itulah ya namanya, perasaan galau atau marah itu sebetulnya setiap manusia pasti pernah mengalaminya. Tetapi nanti kita akan belajar bahwa ternyata kita harus bisa mengendalikan amarah kita. Karena kalau tidak bisa dikendalikan, itu akan berbahaya ya buat kita. Adik-adik, minggu lalu kita semua sudah mendengarkan kisah tentang Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa akhirnya diberikan Tuhan dua orang anak ya, dua orang anak laki-laki. Namanya siapa? Ada yang sudah tahu ya, menyebutkan dengan baik ya, ada yang menyebutkan dengan baik. Namanya benar sekali ya, Kain dan Habel. Nah, Kain dan Habel adalah anak dari Adam dan Hawa. Nah, Kain ini setelah dewasa ya, setelah dewasa Kain dan Habel bekerja. Kain ini bekerja sebagai petani ya. Pekerjaan petani itu adalah mengelola sawah ya, menanam gandum, sayuran, buah-buahan ya, gitu ya. Terus kemudian kalau Habel itu dia adalah peternak. Dia memelihara banyak sekali binatang, kambing, domba, dan binatang-binatangnya itu sehat-sehat ya, gemuk-gemuk semuanya. Sampai tibalah suatu saat mereka harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan, ucapan syukur mereka atas berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan ya, dan mereka menyiapkan korban persembahan bagi Tuhan. Nah, Kain memberikan sebagian dari panen pertamanya itu kepada Tuhan berupa gandum, sayuran, buah-buahan, hasil ladang ya, dan Habel memberikan anak sulung dari kambing dombanya. Nah, Habel juga memilihkan yang terbaik ya. Dia memilih hewan yang sehat, yang gemuk, yang bagus bentuknya ya. Kemudian dia menyembelih hewan itu, mengambil bagian lemak-lemaknya, dan mereka menata hewan-hewan itu di atas sebuah mezbah bakaran. Jadi mezbah dari batu, kemudian di atasnya ada kayu bakar begitu. Mereka simpan hewan di situ. Habel simpan hewan, Kain simpan tanaman-tanaman dan hasil panennya. Kemudian setelah mereka berdoa, mereka mempersembahkan itu kepada Tuhan, mereka membakarnya. Tuhan melihat apa yang mereka berdua persembahkan. Nah, tetapi setelah itu ada sesuatu yang
apa terjadi ya, ternyata Tuhan begitu menyenangi apa yang dipersembahkan oleh Habel. Nah, melihat itu Kain begitu iri hati adik-adik. Dia begitu marah, kenapa ya Tuhan? Kenapa Tuhan kok tidak melihat persembahannya, tetapi kenapa Tuhan lebih menyukai persembahan dari Habel? Mas Suryo juga berpikir-pikir, kenapa ya Tuhan kok bukan nggak menerima ya, tetapi kenapa Tuhan lebih menyukai persembahan Habel daripada persembahan Kain? Saya pikir mungkin ya itu gimana maunya Tuhan lah ya. Saya juga nggak tahu kalau ditanya kenapa Tuhan lebih memilih menyenangi yang punya Habel. Tapi Mas Suryo yakin ya Tuhan tidak melihat barang saja. Apa yang dipersembahkan itu Tuhan, bukan hanya itu yang Tuhan lihat ya. Tuhan melihat hati kita ketika kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan tentunya saat itu Tuhan juga melihat hati Kain dan Habel. Dan pastinya saya sangat yakin Habel mempersembahkan itu dengan hati yang tulus, hati yang penuh sukacita, hati yang penuh rasa syukur. Dia datang memberi yang terbaik kepada Tuhan, dan saya yakin Tuhan melihat itu. Tuhan melihat hati Habel yang begitu mengasihi Tuhan. Sementara mungkin Kain tidak seperti itu, kita tidak tahu ya. Tetapi yang terjadi kemudian ternyata Kain bukannya datang kepada Tuhan untuk bertobat dan kemudian memperbaiki ya persembahannya, tidak dia lakukan ya. Malah yang terjadi apa? Dia marah tanpa alasan. Marah pada siapa? Marah pada Habel. Loh, nggak nyambung ya. Habel tidak berbuat apa-apa terhadap Kain ya. Dia mempersembahkan korban itu untuk Tuhan. Jadi Habel tidak ada niat jahat untuk melakukan sesuatu yang buruk terhadap Kain. Tetapi kenapa Kain menjadi marah kepada Habel? Nah, adik-adik, disinilah ya Kain mencari-cari alasan dalam dirinya untuk membenci Habel. Nah, Tuhan melihat itu adik-adik ya. Tuhan melihat bagaimana Kain menjadi geram, kemudian mukanya berubah masam, dan kemudian dia mulai berpikir hal-hal yang jelek gitu ya untuk adiknya. Pertama dia kesal, dia iri ya, tapi kemudian kekesalan, iri, amarah itu bertumbuh terus dalam hatinya, berubah menjadi kebencian. Kebencian itu terus bertumbuh sehingga timbul keinginan dalam hatinya untuk mencelakakan adiknya. Wah, mengerikan adik-adik ya. Itu nggak boleh dicontoh ya. Nah, melihat Kain yang sudah seperti itu, begitu membenci Habel, Tuhan berfirman kepada Kain. Tuhan mengatakan, mengapa hatimu panas dan mukamu muram, gitu ya? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ya, itu yang dikatakan oleh Tuhan ya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Itu kata Tuhan ya. Jadi Tuhan mengatakan, hati-hati Kain, kalau kamu seperti ini terus, tuh dosa itu sudah mengintip di depan pintu dan siap untuk menggoda kamu. Nah, yang kamu lakukan apa? Kamu harus berkuasa atas perasaan itu. Kamu harus ambil keputusan untuk jangan lagi kamu harus segera menghentikan kemarahan kamu. Singkatnya seperti itu. Tuhan sudah satu kali memperingatkan kepada Kain. Tetapi apa adik-adik yang dilakukan? Kain tidak mendengar apa yang difirmankan Tuhan. Bukan tidak mendengar ya, dia mendengar tetapi hatinya menolak. Dia tidak mau mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Dan dia tetap kepada rencana semula untuk membalaskan kemarahannya kepada Habel yang sebetulnya Habel tidak salah gitu ya. Nah, pada akhirnya adik-adiknya suatu hari ini Kain itu mengajak Habel untuk pergi ke ladang. Nah, Habel ketika diajak oleh saudaranya ke ladang, dia tidak merasa ada yang mencurigakan. Mereka akhirnya pergi ke ladang. Disangkanya Kain akan meminta bantuan di ladang atau bagaimana ya, tapi ternyata adik-adik di ladang itu Kain melakukan perbuatan yang sangat mengerikan yang dibenci oleh Tuhan. Dia memukul Habel sampai jatuh terkapar. Dan ketika dia lihat adiknya, waduh, ternyata Habel bukan hanya jatuh, tetapi dia mati adik-adiknya.
dengan luka yang mengerikan, darahnya bercucuran ke tanah, dia mati. Itulah pembunuhan yang pertama ya, ketika Kain membunuh Habel adiknya. Ketika melakukan itu Kain begitu ketakutan ya, tetapi dalam hatinya juga tidak berubah ya. Dia tidak mencari Tuhan untuk minta ampun, tetapi justru ketika Tuhan berfirman kepadanya, menanyakan, "Hai Kain, di manakah Habel adikmu?" Jawaban Kain ternyata penyangkalan lagi adik-adik ya. Dia tidak mengakui apa yang sudah dia perbuat, tapi justru dia mengatakan, "Aku tidak tahu apakah aku ini penjaga adikku." Wah, itu kurang ajar adik-adik ya. Pertama, Tuhan sudah mengingatkan dia untuk segera menghentikan kemarahannya dan kebenciannya, tapi dia tetap melanggar. Kedua, ketika dia sudah membunuh adiknya, Tuhan bertanya, dia tidak menjelaskan, bahkan dia menyangkal apa yang sudah dia perbuat. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan begitu murka ya, dan Tuhan bertanya lagi, apa yang kamu perbuat terhadap Habel? Ya, darah Habel atau adikmu itu telah berteriak kepadaku dari tanah. Itu artinya apa? Tuhan berkata kepada Kain, Tuhan tahu Kain apa yang kamu perbuat, tetapi Kain tidak melakukan apa-apa. Dia tidak bertobat, dia tidak minta ampun kepada Tuhan, sampai akhirnya Tuhan murka dan Tuhan mengusir Kain dari Eden, dari Taman Eden. Ketika Tuhan mengusir dia dari Taman Eden, Kain tidak juga bertobat, tetapi dia malah mengatakan, hukuman ini begitu berat buat aku. Weh, sudah melakukan kesalahan, sekarang malah nyalahin Tuhan, ya. Seolah-olah dia mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak adil. Wah, itu nggak benar adik-adik ya. Dia mengatakan, hukuman ini begitu berat buat aku. Harusnya dia introspeksi adik-adik ya, bahwa itu sudah diusir dari Taman Eden aja sudah lumayan ya adik-adik ya, udah mending daripada coba kalau Tuhan mencabut nyawanya dia. Nah, akhirnya Tuhan mengusir Kain dari Taman Eden dan mengatakan bahwa apapun yang kamu perbuat ya, karena kamu sudah mencurahkan darah adikmu ke tanah, maka pekerjaan kamu itu tanah itu tidak akan mengeluarkan hasil bagi kamu. Singkat kata adik-adik, kutuk yang dari Tuhan itu, murka Tuhan itu menyebabkan Kain dikutuk tidak bisa jadi petani lagi. Karena dia tidak bisa menanam tanaman lagi, tidak bisa menghasilkan apa-apa tanahnya ya, karena dia sudah berbuat dosa. Akhirnya Kain pergi ke arah timur Eden ya, dan di sebuah tempat yang namanya Nod itu, kemudian disitulah Kain menetap. Kain berkeluarga, memiliki anak ya, cucu ya, dia tidak bisa lagi menjadi petani adik-adik karena dia sudah dikutuk. Dan apa yang dia lakukan sekarang? Dia membuat rumah-rumah dari batu. Kalau biasanya kan orang membuat rumah kan, kalau zaman dulu, zaman dia Kain dan Habel itu, mereka membuat tenda-tenda. Tapi Kain adalah orang yang membuat rumah pertama kali dari batu-batu. Dan rumah-rumah yang dibuat oleh Kain menjadi bertambah sehingga membentuk sebuah kota. Dan itulah kota yang pertama yang dibangun oleh Kain, dan dia memberikan nama kota itu sesuai atau seperti nama anaknya, yaitu Henok. Jadi kota Henok, dia berharap agar Henok itu bisa berkembang juga ya, menjadi kota-kota yang besar juga, terkemuka seperti itu. Nah, Kain memiliki anak namanya Henok, Henok juga memiliki anak lagi yang bernama Irad, Irad memiliki anak lagi yang namanya Mehuyael ya, dan kemudian Mehuyael juga memiliki anak yang namanya Metusael, dan Metusael memiliki anak yang namanya Lamek. Itu adalah keturunan Kain yang dicatat ya di Alkitab, dan semuanya ternyata tidak menceritakan kisah-kisah yang baik. Karena ternyata Kain tidak berubah adik-adik ya. Dia tidak bertobat. Dia tidak datang kepada Tuhan untuk mohon ampun. Tidak ya, maksudnya lihat di Alkitab tidak ada pertobatan Kain. Yang ada adalah keturunannya juga menjadi orang-orang yang jauh dari Tuhan. Keturunan dari Kain yang keenam itu bernama Lamek ya. Nah, itu ternyata dia melakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Dia menikah dengan dua orang. Itu merupakan hal yang tidak benar ya di Alkitab. Tuhan menginginkan agar seorang laki-laki setia kepada istri dan anak-anaknya. Tetapi Lamek menikah dengan dua orang. Dan ternyata Lamek tetap hidup di dalam kejahatan.
Lamek melakukan pembunuhan, padahal dia adalah orang yang pintar, orang yang suka membuat puisi, tulisan yang indah gitu ya. Tetapi yang dia tulis bukan sesuatu yang indah, adik-adik. Bukan sesuatu yang penuh dengan kasih, enggak ya, tapi penuh dengan cerminan kejahatan ya. Tulisan-tulisan dia bicara mengenai kutuk, mengenai bunuh orang, kayak gitu ya, tidak baik ya. Nah, adik-adik, itulah yang terjadi pada keturunan Kain ya. Nah, Lamek ini juga punya anak-anak ya. Dia punya 2 istri ya. Istri yang pertama namanya Ada, dan istrinya yang kedua namanya Sila. Dari Ada dan Sila dia memiliki anak yang namanya Yabal, Yubal, Tubal Kain, dan Naamah. Yabal itu mengikuti keahliannya Lamek dalam membuat tulisan ya, seorang sastrawan puisi seperti itu, bikin puisi. Dan si Yubal ini adalah seorang penggembala, dan Tubal Kain adalah orang yang pertama kali membuat kerajinan atau barang-barang dari logam ya, logam perunggu seperti itu. Nah, sebetulnya anak-anaknya Kain ini bekerja dengan baik ya, tetapi karena dia tidak mendapatkan bimbingan dari orang tuanya untuk dekat kepada Tuhan, maka semua keturunan Kain itu jauh dari Tuhan. Nah, adik-adik ya, itu yang menyedihkan. Di sini terjadi pembunuhan, ya, terjadi dosa, kedengkian, dan juga sesuatu yang tidak baik karena dosa Kain ya, Kain tidak bertobat. Nah, adik-adik, kita berharap bahwa kita semua di sini tidak seperti Kain ya. Kita tidak menjadi orang-orang yang menyimpan dendam, menyimpan amarah, tetapi kita bisa menjadi orang yang peramah, orang yang selalu mengampuni orang lain, orang yang bisa menjadi berkat, membawakan kesejukan, kedamaian kepada lingkungan kita. Ya, siapa di antara kalian yang ingin seperti itu? Banyak ya, semua pengen ya. Oke, sekarang sebelum kita akhiri sekolah minggu kita, mari kita kembali berdoa datang kepada Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengar cerita tentang Kain dan Habel, dan kami tidak ingin Tuhan menjadi seperti Kain yang dikuasai oleh amarah, dikuasai oleh kedengkian, iri hati, sehingga melahirkan kejahatan dan pembunuhan. Kami ingin agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang peramah, yang ramah kepada semua orang, yang tidak mengikuti keinginan diri sendiri saja, tetapi mendengarkan Tuhan, mendengarkan peringatan-peringatan dari Tuhan, dan hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, biarlah kami dimampukan untuk menjadi anak yang baik. Tuhan berkati juga kalau kami ada di antara kami yang sudah sekolah untuk tatap muka, biarlah Tuhan juga jaga, berikan perlindungan, kesehatan, dan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik ya, itu tadi cerita dari Mas Suryo, berharap kalian semua bisa mendapatkan sesuatu yang baik ya dari apa yang diceritakan, dan itu kita boleh praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak menjadi orang yang gampang marah, tetapi menjadi orang yang ramah. Tidak mudah untuk mendendam, tetapi orang yang selalu merangkul orang lain dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Anak-anak, terima kasih. Kalian bisa mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini dengan baik. Selamat tahun baru untuk kalian semua. Semoga di tahun yang baru ini kalian lebih semangat mengikuti ibadah sekolah minggu, walaupun pandemi belum berakhir. Kita percaya Tuhan akan tetap menjaga dan menyertai kita semua. Anak-anak, mari kita tutup ibadah ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang masih kami rasakan sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami bisa beribadah dengan tenang. Kami percaya semua itu berkat penyertaan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh menjadi kekuatan, menjadi pedoman untuk kami menjalani hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.